Halo sahabat sehat, selamat datang di channel Hidup Sehat Official, tempat terbaik untuk Anda yang ingin hidup lebih sehat, lebih bugar, dan lebih bahagia secara alami. Di sini, kita akan membahas berbagai tips kesehatan, pengobatan herbal, hingga gaya hidup sehat yang mudah diterapkan di rumah. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya Anda nggak ketinggalan informasi penting seputar kesehatan alami setiap minggunya. Yuk, jadi bagian dari keluarga sehat bersama kami. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, tapi seringkali tidak disadari oleh banyak orang. Judul kita hari ini adalah bahaya lemak visceral untuk jantung Anda. Sahabat sehat, kita semua tahu bahwa menjaga jantung tetap sehat adalah kunci untuk hidup panjang dan berkualitas. Tapi tahukah Anda, ada satu jenis lemak yang sangat berbahaya bagi jantung, dan seringkali tidak kita sadari keberadaannya. Lemak ini bukan lemak yang bisa Anda cubit dari perut, bukan juga yang terlihat dari luar, melainkan lemak yang tersembunyi di dalam rongga perut, melilit organ-organ penting Anda, termasuk jantung. Inilah yang disebut lemak visceral. Lemak visceral ini sering dijuluki sebagai silent killer, karena diam-diam bisa merusak organ, memperburuk metabolisme, dan meningkatkan risiko penyakit mematikan, terutama penyakit jantung. Selama 2,5 jam ke depan, saya akan membimbing Anda memahami secara perlahan namun mendalam apa itu lemak visceral, mengapa ia berbahaya, bagaimana cara mengenalinya, dampaknya terhadap jantung, faktor risikonya, cara alami dan aman untuk menguranginya, serta tips praktis untuk Anda, terutama yang sudah berusia di atas 50 tahun. Jadi, duduklah dengan nyaman, siapkan teh hangat atau air putih, dan mari kita mulai. Lemak visceral adalah lemak yang tersimpan jauh di dalam perut, melapisi organ-organ seperti hati, pankreas, usus, bahkan jantung. Lemak ini berbeda dengan lemak subkutan yang berada di bawah kulit. Lemak visceral tidak bisa kita lihat, tapi pengaruhnya sangat besar. Ia bersifat aktif secara hormonal dan inflamasi. Artinya, ia bisa melepaskan zat-zat yang menyebabkan peradangan dalam tubuh secara terus-menerus. Inilah yang menjadi awal dari banyak penyakit kronis, termasuk penyakit jantung, stroke, dan diabetes. Lemak subkutan berada tepat di bawah kulit, bisa dicubit, dan relatif lebih tidak berbahaya. Sementara lemak visceral tersembunyi di dalam perut, melilit organ vital, tidak terlihat dari luar, dan sangat berbahaya. Banyak orang yang terlihat kurus tapi ternyata punya tumpukan lemak visceral tinggi. Jadi bukan hanya masalah berat badan, tapi lebih kepada komposisi tubuh dan gaya hidup. Inilah bagian yang paling penting. Lemak visceral menyebabkan peradangan kronis. Lemak visceral menghasilkan zat inflamasi yang menyebabkan dinding pembuluh darah mudah rusak. Peradangan ini membuat jantung bekerja lebih keras. Lemak visceral juga meningkatkan kolesterol jahat LDL dan menurunkan kolesterol baik HDL. Ia memengaruhi hormon-hormon yang mengatur tekanan darah, sehingga memicu hipertensi. Lemak visceral berkaitan erat dengan resistensi insulin, yang bisa menyebabkan diabetes, dan kita tahu, diabetes adalah pemicu utama penyakit jantung. Semua efek ini menyebabkan pembuluh darah menyempit dan bisa menimbulkan penyakit jantung koroner dan serangan jantung mendadak. Meski tidak bisa dilihat langsung, ada tanda-tanda dan ukuran sederhana yang bisa kita perhatikan. Lingkar pinggang jika melebihi 90 cm pada pria dan 80 cm pada wanita, besar kemungkinan ada lemak visceral yang berlebih. Perut buncit juga bisa menjadi tanda lemak menumpuk di bagian dalam. Mudah lelah dan napas pendek saat aktivitas ringan bisa jadi karena tekanan jantung akibat lemak yang menyelimuti organ dalam.
Riwayat keluarga dengan penyakit jantung, diabetes, atau kolesterol tinggi juga bisa menjadi petunjuk. Untuk pemeriksaan pasti, memang perlu alat seperti CT scan atau MRI. Tapi untuk sehari-hari, ukuran pinggang dan kebugaran tubuh sudah cukup jadi indikator. Orang dengan pola makan tinggi gula dan karbohidrat olahan, kurang gerak atau terlalu sering duduk, perokok aktif, konsumsi alkohol berlebihan, stres berkepanjangan, tidur kurang dari 6 jam, usia di atas 45 tahun, serta penderita diabetes, hipertensi, atau kolesterol tinggi merupakan kelompok yang berisiko tinggi memiliki lemak visceral. Lalu, bagaimana cara mengurangi lemak visceral dengan aman dan alami? Olahraga teratur sangat dianjurkan. Cukup 30-45 menit per hari dengan jalan kaki, bersepeda, atau senam ringan. Untuk lansia, lakukan dengan intensitas ringan sampai sedang. Pola makan bersih dan seimbang juga sangat penting. Kurangi gula, gorengan, makanan olahan, dan perbanyak sayur, buah, protein nabati, dan serat. Istirahat yang cukup sangat berpengaruh. Tidur minimal 7 jam per malam membantu menyeimbangkan hormon dan mengurangi keinginan makan berlebih. Kelola stres dengan bijak. Luangkan waktu untuk relaksasi, bercengkrama, atau mendengarkan musik yang menenangkan. Hindari alkohol dan rokok karena sangat memperburuk kondisi metabolisme dan memperbesar risiko jantung. Ada beberapa bahan alami yang telah diteliti yang bisa membantu. Kunyit mengandung kurkumin yang membantu mengurangi peradangan. Jahe meningkatkan metabolisme dan membantu pembakaran lemak. Cuka apel membantu mengontrol gula darah dan nafsu makan. Daun kelor kaya antioksidan, baik untuk jantung dan mengurangi stres oksidatif akibat lemak. Namun, semua ini hanya pelengkap. Yang terpenting tetap, pola hidup sehat dan konsisten. Untuk Anda yang sudah berusia di atas 50 tahun, ada beberapa tips khusus. Prioritaskan olahraga ringan, jangan terlalu memaksakan tubuh. Perhatikan asupan protein agar otot tidak mengecil. Hindari konsumsi obat tanpa pengawasan dokter. Lakukan cek rutin tekanan darah, gula darah, dan kolesterol. Jangan lupakan waktu istirahat dan rekreasi mental agar keseimbangan tubuh dan pikiran tetap terjaga. Lemak visceral memang tersembunyi, tapi bahayanya nyata. Ia bisa merusak jantung Anda perlahan-lahan jika dibiarkan. Namun kabar baiknya, lemak ini bisa dikurangi dengan gaya hidup sehat dan disiplin. Anda tidak harus melakukan semuanya sekaligus. Mulailah dari langkah kecil, misalnya, jalan kaki setiap pagi, ganti gorengan dengan rebusan, tidur lebih awal, kurangi gula perlahan, dan perbanyak minum air putih. Perubahan kecil, jika dilakukan konsisten, akan memberikan hasil besar bagi kesehatan jantung Anda. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai, semoga bermanfaat dan memberi inspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap jaga pola hidup sehat. Salam hangat dari kami, Hidup Sehat Official.